Kali ini aku bakal bikin video mengenai tutorial mengerjakan kertas kerja atau neraca lajur. Karena di video sebelumnya aku sudah membuat materi mengenai kertas kerja atau neraca lajur, maka di video kali ini aku bakal bikin video mengenai tutorial mengerjakan kertas kerja atau neraca lajur. Sebelum masuk ke materinya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel Edukasi ID. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke tutorial pembahasannya. Let's go. Nah, di sini aku udah menyiapkan kolom neraca lajur 10 kolom. Dan jenis-jenis kolom neraca lajur ini udah aku jelaskan di video sebelumnya mengenai jenis-jenis dari neraca lajur ya. Di sini aku pakai yang 10 kolom saja, yaitu ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan ada neraca. Di sini aku juga udah menyiapkan neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya. Jadi, sebelum kalian membuat neraca lajur, kalian harus terlebih dahulu menyiapkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Di sini juga aku udah menambahkan akun-akun yang perlu ditambahkan. Akun-akun ini ditambahkan karena di neraca saldonya tidak ada, tapi di jurnal penyesuaian ada, sehingga kalian harus menambahkan akun-akun yang belum masuk ke dalam neraca saldo. Langsung saja kita masuk ke cara pengerjaannya, yaitu kita masuk ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Kalian bisa lihat di sini kasnya sebesar 40.870 di neraca saldo, dan di jurnal penyesuaian kasnya sebesar 3.500.000. Maka di neraca saldo setelah penyesuaian kalian hanya tinggal menambahkan, karena ini sama-sama debit, maka 40 juta ditambahkan dengan 3.500.000. Nah, hasilnya 44.370 juta. Untuk akun piutang usaha, karena di jurnal penyesuaian tidak ada, maka kalian hanya tinggal memindahkan saja, yaitu di kolom debit. Dan untuk akun persediaan barang dagangan, karena di neraca saldo ada dan di jurnal penyesuaian juga ada, maka kalian kurangkan dulu debit dengan kreditnya yang 12 juta, maka sisanya tinggal 15 juta, maka tinggal kalian pindah 15 jutanya ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Dan untuk akun sewa dibayar di muka, karena di sini di debit dan di jurnal penyesuaian ada di kredit, maka kalian kurangkan saja yang di debit dengan yang di kredit. Nah, ini juga sama, akun perlengkapan di debit dan di kredit, maka kalian tinggal kurangkan yang di debit dengan yang ada di kredit. Untuk akun peralatan kantor, karena tidak ada di neraca penyesuaian di jurnal penyesuaian, maka kalian tinggal pindahkan saja. Untuk akumulasi penyusutan peralatan kantor, nah, karena di neraca saldo dia di kredit dan dia penyesuaian juga di kredit, maka kalian tinggal tambahkan, tapi masuknya ke kolom kredit. Karena kredit sama kredit ya, tambahkan masuk ke kolom kredit. Kalau untuk utang dagang di jurnal penyesuaian tidak ada, maka kalian tinggal memindahkan saja, tapi masukkan ke kolom kredit karena di neraca saldo juga ada di kolom kredit. Modal Aisyah juga kalian tinggal pindahkan saja. Untuk pref masuknya ke debit ya, karena dia ada di debit, dipindahkan saja. Sebenarnya gampang mengerjakan neraca lajur, kan hanya tinggal memindahkan saja, cuma ini memang butuh sedikit ketelitian. Kalau kalian tidak teliti, maka akan ada akun-akun nominal yang mungkin keselip ya, atau tidak terjumlahkan atau tidak terkurangkan.
Ini penjualan, karena tidak ada maka kalian tinggal pindahkan saja sejumlah 37 juta. Ini pendapatan komisi juga tinggal kalian pindahkan. Lalu potongan penjualan yang dikredit tinggal kalian pindahkan saja. Lalu pembelian juga tinggal kalian pindahkan. Lalu retur dan potongan pembelian sejumlah 400.000 di kredit kalian pindahkan di kolom kredit. Oh maaf, ini salah memindahkan ya. Bentar. Ini harusnya di sini. Lalu ada beban angkut pembelian, ini di debit, maka kalian tinggal pindahkan saja 600.000. Dan ini juga sama, beban gaji karyawan, tinggal kalian pindahkan saja. Lalu ada beban listrik juga, tidak ada di jurnal penyesuaian, maka kalian tinggal pindahkan saja. Nah, lalu kita masuk ke akun-akun tambahannya. Di sini dia masuk di debit ya, maka kalian tambahkan di debit. Untuk ikhtisar laba ruginya tetap kalian masukkan 12 juta dan 15 juta di kredit. Lalu 200 juta ada di debit, ini untuk beban penyusunan peralatan maka kalian pindahkan di debit. Lalu untuk beban sewanya juga ada di debit, kalian pindahkan di debit. Lalu untuk pendapatan diterima di muka karena dia di kredit, maka kalian pindahkan ke kredit. Setelah itu kita jumlahkan semuanya ya, kita auto sum saja. Jumlahnya 151.400. Kita di sini juga auto sum aja jumlah di kredit. Nah, udah balance ya jumlahnya ya 151.400. Jadi jumlahnya udah balance, artinya kalian sudah benar memasukkan nominalnya. Lalu laporan laba rugi, karena di laporan laba rugi hanya ada pendapatan dan beban komponen-komponennya, maka kalian tinggal memasukkan akun pendapatan saja. Di sini ada pendapatan komisi. Oh ya, ada penjualan. Maaf, penjualan juga termasuk pendapatan ya. Ada penjualan masuknya ke kredit, kalian pindahkan saja 37 juta. Lalu ada apa lagi nih? Ada pendapatan komisi juga, kalian tinggal pindahkan. Lalu ada potongan penjualan. Potongan penjualannya di debit ya, kalian masukkan debit berarti. Debit, lalu ada apa lagi di situ? Ada pembelian. Pembelian masuknya ke debit, kalian masukkan debit. Lalu di situ ada retur dan potongan pembelian 400.000, kalian masukkan kredit. Lalu ada apa lagi? Ada beban-beban, kalian masukkan sesuai ininya ya, debit kreditnya ya. Pindahkan saja, di sini ada beban angkut pembelian, lalu beban gaji, lalu beban listrik, lalu ada beban perlengkapan. Ikhtisar laba ruginya tetap kalian tambahkan ya 12 juta dan 15 juta.
Lalu di situ ada beban penyusutan. Beban penyusutannya berapa? Bebannya 200 di debit ya. Lalu ada beban sewa 400. Pendapatan diterima di mukanya tidak termasuk di sini ya. Lalu kita langsung jumlahkan saja. Kita auto sum. Kita lihat jumlahnya berapa. Sebentar. Jumlahnya 42.480. Yang kreditnya juga kita auto sum. Kita lihat jumlahnya berapa. Jumlahnya 53.100. Maka kita tulis di sini, mana ya? Di sini. Laba usaha. Laba usaha ini adalah hasilnya nanti dari hasil 53 dikurang dengan 42.480. Hasilnya 10.620 dan di sini kita tambahkan 10 juta dengan 42.480. Hasilnya akan sama 53.100. Maka bisa dikatakan ini sudah balance-nya. Jadi sudah benar ya memasukkan nominalnya. Nah, dan save dulu. Nah, ini sampai sini sudah balance. Maka kita udah benar memasukkan nominalnya dan yang terakhir adalah neraca. Kalau neraca itu hanya akun aset aktiva atau aset ya, harta yang dimasukkan. Maka di situ ada akun kas yang dimasukkan 44.370. Yang diambil yang di neraca saldo setelah penyesuaiannya. Lalu ada akun piutang. Pokoknya yang nggak masuk ke laporan laba rugi kita masukkan ke neraca semua. Lalu di kreditnya ada 1.200.000, 36.600, ada 55 juta. Lalu di sini ada pride-nya 5 juta. Nah, sudah ya, ini udah masuk. Lalu ada lagi pendapatan diterima di muka tadi yang nggak masuk ke laporan laba rugi, kita masukin ke neraca sebesar 3.500.000 di kredit ya. Nah, sudah. Maka kita jumlahkan, kita auto sum aja ya. Jumlahnya 108.920. Yang di kredit juga kita auto sum aja. Nah, udah terlihat jumlahnya 98.300. Maka kita kurangkan saja. Di sini laba usahanya kita kurangkan dari 108.920 dikurangi 98.300. Hasilnya 10.620. Sama kan hasilnya dengan yang tadi 10.620. Kalau udah sama hasilnya berarti sudah benar ya cara memasukkan nominal-nominalnya ya.
Nah, ini karena udah balance, berarti sudah benar. Kalau di sininya belum balance, maka ada yang salah. Mungkin kalian belum mengurangkan atau menjumlahkan atau juga salah dalam membuat jurnal penyesuaian. Jadi memang harus benar-benar teliti ya mengerjakan neraca lajur karena bisa saja ada akun nominal atau nominal yang belum dimasukkan. Jadi kita jumlahkan 9.300 tambah 10.620. Nah, hasilnya sama kan? 108.920. Ini hasilnya udah balance. Berarti bisa dikatakan sudah benar ya neraca lajurnya ya. Bagaimana? Gampang kan mengerjakan neraca lajur atau kertas kerja? Sebenarnya gampang karena kalian hanya tinggal memindahkan nominal-nominal yang sudah ada, memindahkan dan juga mengurangkan ya nominal yang sudah ada. Jadi gampang banget ya mengerjakan neraca lajur ya. Nah, sekian video tutorial mengerjakan kertas kerja atau neraca lajur. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan semoga bisa menambah ilmu aku